Halo Sobat Enjoy dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel enjoyinglifeseries.id, sebuah channel yang akan berbagi tips tentang pemberdayaan diri ya. Oke, selamat malam Mbak Winda Putri Kurnia yang baru join. Oke, halo Mbak Siva, halo Mas atau Mbak Swito Radio ya 5412. Oke, selamat bergabung. Kita tunggu sebentar untuk menunggu Pak RB. Malam Mbak Rifa, terus Nur Kemala Hamid, selamat bergabung. Halo Mbak Yani Damayanti. Oke. Nah, topik hari ini seru banget. Kenapa? Karena kita akan bahas satu bagian gitu ya dari sebuah buku yang sangat fenomenal. Oke, Mbak Arifa, selamat malam ya. Mbak Alif, Septia, halo Mas Joni, halo Nick Supa, waalaikumsalam juga ya. Mas Simon Sastrowardoyo, Tijarotin, Mas Panji, rekomen oke, Lastri, Edi, Simvi, Ata, Mimi, Lisa, Siva, oke, selamat malam semuanya. Sri Utari, halo Mbak Maya, oke, selamat bergabung. Tanti, halo, selamat bergabung. Kita masih menunggu Pak RB untuk nanti akan bergabung bersama kita, bicara tentang rahasia sukses, tapi dengan ikhlas, gitu ya. Oke ya, biasanya orang kan kalau mau sukses tuh harus pokoknya banyak cara yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tapi kali ini kita akan melakukannya dengan cara yang ikhlas. Halo Mbak Teti, wah ini luar biasa dari Dubai ya. Mbak Teti Kuswandari dari Dubai. Oke, terus selamat bergabung juga buat Dorzaliat, Mariati Zakir, Maidev, Arlina Ari, oke, selamat bergabung semuanya. Idalut, selamat bergabung. Mohon ditunggu sebentar, saya akan coba cek dulu Pak RB ya. Halo Mami DM, Kiki Kartika, Dinda, Yunita, Melin Lin, Olix Gav, oke, halo Mbak Arina dari Bali ya, dahsyat ya. Pak RB berapa kali juga bikin acara di Bali ya. Oke, Zakia. Oke, halo Mbak Teti ya, nih kita luar biasa ada dari beberapa negara juga gitu ya, jadi tidak hanya di Indonesia. Boleh dong mention dari mana aja teman-teman yang sudah join, nanti kita bisa info ke Pak RB. Halo Bu Ririn dari Jogja. Wow, Mas Wowo, oke. Halo Mami DM. Tijualan, oke, selamat bergabung. Mohon ditunggu sebentar, kita coba cek dulu ke Pak RB. Bentar ya. Oke, kita tunggu sebentar, Pak RB masih coba untuk terkoneksi dengan kita. Halo Mbak Tanti Dewi, Viva Muhida, Dina, oke, Diana Watinasa, Bunda Nani, oke, selamat bergabung semuanya. Oke, buat teman-teman boleh tahu nih siapa aja yang sudah baca atau sudah punya buku Quantum Ikhlas gitu ya. Karena ini buku yang terus terang ini mengubah kehidupan saya dan mengubah banyak banget orang di Indonesia tentunya. Karena kita sama-sama tahu bahwa 2008 ada terjadi krisis global, sehingga di 2008-2009 juga banyak teman-teman pebisnis yang mengalami kondisi yang mungkin hampir sama dengan kondisi sekarang gitu ya, usahanya pada melambat, pada jatuh dan seterusnya. Oke. Nah, oke, nyalakan hati, selamat malam. Ini affiliate dari Kata Hati juga. NH Jember, selamat malam. Kita tunggu sebentar ya Pak RB untuk bergabung. Mohon bersabar teman-teman. Sudah pernah ikut? Oke, mantap ya. Kalau dulu seminarnya Pak RB itu ada dulu namanya ada seminar Mind Focus, Heart Focus gitu ya. Kalau sekarang namanya jadi sempat juga namanya Tekno Hati 01, Tekno Hati 02. Kalau sekarang namanya jadi Heart Mastery ya. Oke, Nalawi selamat bergabung. Oke.
Sudah punya, asik. Oke, semuanya sudah komplit ya. Pak RB sudah menulis setidaknya ada 3 buku. Ada Quantum Ikhlas, Zona Ikhlas, dan juga Karakter 360. Nah, malam hari ini kita akan bedah salah satu bagian dari sebuah buku yang berjudul Quantum Ikhlas, yaitu Rahasia Sukses dengan Ikhlas. Jadi nanti sama-sama kita simak ya. Sudah pernah ikut Heart Mastery? Oke, mantap Bu Diana. Oke, Mbak Diana ya, pasti semakin terasah gitu ya hati gitu ya, kekuatan hatinya. Oke, kita tunggu sebentar Pak RB untuk bergabung. Kita tunggu sebentar Pak RB untuk bergabung. Oke, belum punya, nggak apa-apa. Terus terang buku Quantum Ikhlas ini sudah berapa kali cetak saya juga nggak tahu ya, tapi sejak di 2009 pertama kali saya beli buku ini, bukunya juga sudah bestseller di tahun itu gitu ya. Dan kalau sekarang, wah udah nggak tahu udah cetakan keberapa gitu ya. Nah jadi, nah ini sekedar informasi, dulu hardcover seperti ini. Kalau sekarang kalau nggak salah soft cover ya. Ada bonus CD audionya juga, itu dahsyat banget gitu ya. Ya yang pasti kalau misalnya teman-teman udah punya bukunya, banyak banget testimoni orang-orang hebat gitu ya di tahun 2009 ketika buku ini ditulis gitu ya, bicara tentang kekuatan hati ya. Nah, kita masih menunggu tersambung dengan oke, Mbak Afifa sudah ikut Mastery 1 dan 2 dan Magnetic Selling, yes banget. Quantum Ikhlas ternyata kalau dikaitkan dengan selling dahsyat banget, karena saya juga merasakan, karena bicara tentang jualan kita selalu kejar target gitu ya, kejar target, tapi begitu dipadukan dengan Quantum Ikhlas, entah kenapa targetnya kesampaian gitu ya, tapi dengan cara yang unik lah gitu ya. Nanti kita akan sama-sama dengarkan dari Pak RB. Mohon di stop, stay tune, tunggu sebentar, saya akan cek lagi Pak RB-nya. Oke ya, mohon ditunggu sebentar lagi Pak RB akan bergabung, sudah kita kontak juga. Oke, halo buat yang baru gabung, Aulia, Imaratun, Ivan, Rolandi, Faisal, Batubara, oke. Insting Serba Bisa, Uswah, underscore ASS, Riandika Cahyaningsih. Oke, dahsyat ya semuanya ya. Pasuruan, siap. Boleh dong di-mention di komen teman-teman kota-kota mana saja nih. Pasuruan tadi sudah info juga. Terus tadi ada yang dari Dubai, Mbak Teti. Terus ada dari Jogja, Bu Ririn. Tadi ada juga mana tadi ya yang sudah absen kota-kotanya di sini. Jadi oh ini Pasuruan juga ya tadi ya sudah hadir. Oke, boleh ditulis di komen supaya teman-teman di sini barangkali ada yang satu daerah. Wah ternyata dahsyat ya, dengan kemajuan sebuah live Instagram kita bisa bertemu ya. Depok, oke. Batu Raja, mantap. Bandung hadir, siap. Malang, oke. Jember, oke. Halo Jember. Wah tuh sama juga ya, dan Bu Iga juga dari Jember ya. Oke, Kediri, siap. Cetakan pertama sampai keempat 2007. Nah itu ya nih seniornya kata hati ya, Mami DM. Oke, Padang hadir. Oke, Kabupaten Purbolinggo, dahsyat ya. Oke, hampir seluruh Indonesia ya. Kita sudah ada. Oke, Singaraja, Bali. Halo Mbak Nopi Kamalia. Lama nggak kelihatan ya. Gue Dimas, selamat bergabung. Oke, Husna ini. Oke, selamat bergabung. Kebumen, Lumajang, siap. Pertama kali 2009. Wah, sama nih. Ida.lut ya, sama. Kita juga 2009. Oke. Yang jelas buku ini banyak banget ngerubah kita ya, ngerubah persepsi kita tentang yang namanya berusaha itu harus kekeh, harus pokoknya mengeluarkan segala daya upaya. Nah, tapi ternyata gitu ya, nah nanti ada rahasianya yang nantinya akan diungkap sama Pak RB ya. Pastikan tetap stay tune. Halo Robi Ardi, oke, selamat malam Digital Players. Oke, ini saya sudah punya berapa ya? Hampir 20 koleksi digital player gitu ya.
scene-nya. Ada yang cakra, ada yang inner beauty saya beli juga, meskipun beauty kan harusnya nggak untuk cewek juga ya, cowok juga boleh dong ya. Nah itu saya punya juga. Terus ada juga yang healing apa gitu ya judulnya, pokoknya banyak lah. Amazing Focus, Peace of Mind, oh banyak lah pokoknya digital prayer. Oke, itu dahsyat banget. Nah, sambil nunggu Pak RB, kalau teman-teman yang mungkin mau download aplikasi rindu dengan audio brainwave, nah Pak RB dan Kata Hati itu juga punya, sama Digital Prayer, punya yang namanya Alphamatic. Nanti bisa di-download di Play Store. Untuk App Store, saya belum tahu deh ada apa enggak, tapi di Play Store ada, bisa dinikmati. Itu audio brainwave langsung dari, oh iya, Digital Prayer webnya udah nggak ada ya. Nah itu coba admin Digital Prayer dijawab, ada di sini juga, bisa dijawab Digital Prayer websitenya gimana gitu ya. Karena Alphamatic itu versi yang jauh lebih simple ya teman-teman, jadi tinggal download, nanti ada berbayar memang, bisa bayar pakai Play Store, bisa bayar pakai Google Pay, bisa bayar pakai GoPay juga, bisa bayar pakai transfer, kartu kredit dan sebagainya. Itu audio brainwave-nya beda dengan kalau yang teman-teman hanya sekedar download dari YouTube, karena itu audio brainwave-nya sudah di set up sama timnya Pak RB pastinya. Oke, halo Hari.Risandi, Rini Sugeng, selamat malam. Kita masih menunggu. Wow, oke, masih bersabar, dahsyat sekali malam hari ini. 57 orang sudah masih menunggu. Mohon bersabar untuk kita masih menunggu Pak RB malam hari ini. Oke, RB Sentanu. Oke, salam kenal semuanya yang baru pertama kali join di channel enjoyinglifeseries.id. Nanti bisa ke bio, di bio itu ada link tree. Jadi enjoyinglifeseries.id ini tidak hanya ada Instagramnya, tapi kita juga ada YouTube channelnya juga ada podcastnya juga. Tapi memang podcast masih baru ya, baru ada 2 postingan di sana. Tapi nanti akan ada podcast yang teman-teman bisa nikmati, tips-tips singkat yang mudah pastinya untuk dipraktekkan. Jadi enjoyinglifeseries.id adalah sebuah sarana, sebuah wadah bagi kita semua untuk bisa lebih berdaya dalam kehidupan ini. Nanti ada berbagai macam aliran pemberdayaan diri, ada training, mungkin dari training, ada dari coaching, ada dari terapis, ada hipnotis, ada magnetisme, pokoknya ada macam-macam aliran pemberdayaan diri lah, kita ngumpul dari satu di channel ini. Nanti silakan teman-teman sendiri yang memilih kira-kira lebih cocok yang mana gitu ya, lebih cocok yang mana. Termasuk juga tidak hanya bicara pemberdayaan diri yang sifatnya soft skill, hard skill juga kita siapin. Nanti ada ngomongin tentang digital marketing. Nanti hari Jumat nanti kita akan ngomongin tentang rahasia budaya Jawa, namanya ilmu kapitayan gitu ya. Bagaimana sebuah nilai kearifan lokal yang bisa membawa ya sebuah organisasi yang namanya Ndok Baris di Malang bisa berkembang begitu dahsyat. Nanti kita akan simak juga nanti hari Jumat gitu ya. Jadi pastikan tetap follow terus enjoyinglifeseries.id, karena setiap Selasa dan Jumat kita ada kelas live Instagram seperti ini. Gratis pastinya buat teman-teman ya. Oke, ya ini sudah hadir Pak RB, sebentar. Nah, sudah tersambung. Oke. Assalamualaikum Pak RB. Waalaikumsalam Mas Day, Mas Denio. Apa kabar? Iya. Baik, alhamdulillah. Gak kerasa ya, kita udah hampir 4 bulan ya kita di rumah aja gitu ya, hashtagnya gitu ya. Work from home gitu ya. Iya. Nah, kemarin itu jadi saya ulang-ulang baca-baca buku Quantum Ikhlas, terus terhenti di salah satu bagian yang kok kayaknya bagian ini nih yang kayaknya menggugah saya, dan banyak sekali testimoni dari buku ini yang akhirnya muncul di buku keduanya Pak RB kan, di Zona Ikhlas, yaitu tentang rahasia sukses dengan ikhlas gitu ya. Rahasia sukses dengan ikhlas. Nah kan sekarang banyak banget. Iya, jadi banyak orang kan bicara untuk ngejar sukses, wah aku harus bisa ini, aku harus begini. Jadi banyak banget kan bicara tentang strategi untuk sukses, dan orang-orang yang ngajak sukses itu banyak banget lah
ilmunya. Hmm. Ternyata makin dipelajari, makin gak ada habisnya yang namanya ilmu. Nah, tapi ketika ketemu ikhlas, nah loh, kok ternyata Ya, ya. simple ya. Nah, ini kita mau Oke. simak langsung dari penulisnya, apa sih sebenarnya di balik ikhlas ini, kenapa kok orang bisa ikhlas? Orang bisa sukses dengan cara ikhlas. Silakan Pak RB. Aduh, oke. Saya harus nunggu berapa tahun nih? 12 tahun untuk ngejelasin lagi ya. Iya Sejak dong. tahun terbitnya buku tahun 2007. Iya, 2007. Tadi Sebenarnya, Mami juga ada di sini nih, Bu DM, Bu Desi. oh gitu. Oh, Mbak Desi, ya, itu dia. Sorry. 2007 Dan katanya kata sebenarnya sejarah dari bukunya sendiri 10 tahun sebelumnya sudah saya bicara tadi, tapi tidak lewat buku. Mbak Oke. Desi juga ada di situ ya, sama Mas Beni, sama teman-teman yang lain. Karena dulu kita ngobrol lah, zaman dulu mungkin apa tuh ya, milenial zaman dulu kali ya. Kita ngebahas tentang hidup dan Iya, lain iya. sebagainya. Bikin buku juga kita nggak tahu caranya. Jadi, dan di situ sebenarnya ya saya bersyukur akhirnya kita bisa sampai hari ini dan kita sama-sama apa namanya sedang berada di satu kondisi dan harapannya obrolan kita hari ini juga bisa menyelesaikan diskusi pilihan untuk hidup seperti apa. Karena saya menulis buku itu cuma mau kasih tahu sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu punya cara untuk sukses yang sangat gampang, namanya ikhlas. Nah, Ya. itu dia. Nah, jadi dan cuma karena ya sebelum apa namanya pandemi ini orang kan merasa bisa gini dan gitu dan gini dan gitu, punya ini dan itu sampai mentok semua sekarang. Apa yang bisa dilakukan ya cuma ikhlas lagi kan gitu. Iya, iya. Suruh diam, suruh nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak ngapa. Nah ini ada yang banyak yang salah. Nggak ngapa-ngapain terus gimana kita Pak ya? Ya Allah. Jadi ikhlas itu adalah kondisi di mana super intelligence manusia bisa bekerja. Seperti kecerdasan super atau kecerdasan semesta, planet-planet itu kan juga istilahnya mereka punya kecerdasan ya. Makanya nggak tabrakan ya dengan mereka mengikuti pola ya. Lalu tumbuhan dan lain sebagainya, binatang dan seterusnya. Mereka itu ngikutin untuk sesuatu yang dia rasa, gitu ya kalau boleh dibilang sederhana, harusnya gini, maka dia ngikut aja kan gitu. Nah, ya inilah yang diberi kelebihan untuk bisa berpikir. Istilahnya juga untuk nggak ngikutin apa yang dia rasa, tapi ngikutin apa yang dia pikir. Nah, inilah kita udah agak kebablasan, mikirnya kepanjangan untuk sesuatu yang rasanya sederhana, yaitu sukses atau happy. Nah, jadi karena dia berpikir, lalu dia berencana, dan kemudian dia membandingkan, lalu dia mengukur, dan kemudian akhirnya perasaannya dia berantakan. Karena kayaknya salah hitungannya ya. Nah, jadi kalau udah terlalu banyak, terlalu keras berpikir, pikir harus dipikirin ya, harus panjang mikirnya, tapi enggak suasana itu, kalau hidup itu kayak, kita mau ke Bali nih besok ya, oh asik ya, terus ngapain nih kita ke Bali ya, wah enaknya gini ya, enaknya gitu, gini aja, kenapa nggak gitu, itu namanya excited, nggak mikirin, aduh gimana nanti kita makan apa di sana, terus nginepnya gimana, mati deh gue, berangkat nggak ya gue, gimana ya, itu namanya stres. Nah, bisa excited aja, gimana kalau gini, gimana. Kita kan banyaknya, gimana kalau kita rugi, gimana kalau gagal, betul nggak? Betul. Nggak pernah ada yang nanya, gimana kalau kita sukses, Mas Di? Nah, iya. Jarang. Oh, tapi gimana ya kalau kita gagal? Nanti gimana? Yang nanya ini yang sederhana aja, gimana kalau kita sukses? Ayo, coba semua tanya ini. Saya tanya, ayo gimana kalau semua cita-citamu terlaksana? Gimana coba? Ya, gimana ya teman-teman? Kemudian, kita bisa baru gimana ya? Bukan caranya supaya sukses, tapi gimana coba kalau itu sukses? Artinya kamu mau ngapain? Kan lain kemudian ada excitement yang otomatis
ada antisipasi yang otomatis, ada jaga-jaga juga dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya ikhlas itu happy ya. Happy, menikmati apa yang terjadi, apa yang kita pikirin, dan kemudian ada misteri sedikit dibuka. Tuhan, ya, kita bukan robot dan Tuhan kita juga bukan insinyur robot yang ngatur-ngatur yang terlalu gimana, tapi dia ngikutin maunya kita dan dia menjaga kita dan dia merawat kita dan lain sebagainya. Ada misteri di situ. Hidupnya harus ada kekaguman terhadap dunia ini. Ya, nah ini kita udah kehilangan adalah kagum sama yang namanya kehidupan. Kok bisa ya kita hidup? Nah, jadi dengan kita mengagumi kehidupan, nanti kemudian bisnis itu juga hanya untuk mengeksplorasi kegaguman kita. Kayak, seru ya gunung di sana tuh, kagum sekali, saya pengen ke sana dan lain sebagainya. Yuk kita explore yuk gitu. Kan lain. Ya, bukan berhasil jam segini, kalau enggak soalnya gue gagal, nanti gue rugi, nggak gitu kali gitu. Bisnis juga gitu aja. Seru ya kalau kita sukses, gimana kalau ntar aja kita pikirin. Dan saya jamin yang melakukan itu dengan hati yang seperti itu, sukses rate-nya tinggi, Jack. Jarang yang gagal. Dan kalau gagal pun nggak gagal, itu banyak sekali yang untuk bisa dibungkus lagi sebagai jualan baru dan lain sebagainya. Jadi orang yang happy kayak gitu, yang ikhlas namanya itu, nggak pernah gagal. Yang adanya excitement, ya excited. Kira-kira gitu dulu deh, Mas Di. Mungkin ada yang... Siap ya teman-teman. Jadi fokus kepada kalau sukses gimana. Jadi rasa di akhir itu yang muncul terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, buat teman-teman barangkali ada yang mau komen atau mau bertanya, boleh langsung di open aja gitu. Jadi feel dulu, jangan terlalu banyak main di alam pikiran gitu ya. Jadi ingat waktu pelatihan itu ada alatnya itu ngukur kekuatan hati kita ya. Ini udah berbagai daerah dari beberapa negara juga Pak RB yang ada dari kalau dari ada Surabaya, Makassar, Bali, Pulau Jawa lah ya, hampir mayoritas. Kalau yang dari luar negeri ada dari Dubai, ada dari Australia, ada dari Hong Kong, dan juga dari Malaysia. Selamat bergabung semuanya teman-teman. Nggak bisa disebutin satu-satu namanya mungkin. Ya. Plastik juga ada, siap ya. Nah, itu tadi ya. Jadi buat teman-teman, apapun profesi teman-teman, bicara tentang ikhlas adalah fokus kepada rasa happy, rasa enjoy pada saat ngejalanin itu ya Pak ya. Oke, nah pertanyaannya adalah ketika kita mau menuju ke perasaan itu kan pasti ya, tadi ya, kita pasti sering kali kayak nakal gitu ya, pasti memunculkan itu tadi, memunculkan fairness gitu ya, kita selalu ingin mitigasi resiko istilahnya kalau bahasa orang hukum ya. Nah itu dia tuh, gimana tuh Pak RB itu? Makanya gimana kalau berhasil itu kan mitigasi juga, tapi mitigasi keberhasilan. Artinya siap-siap nggak sih? Kamu kalau pada berhasil pada siap nggak? Soalnya masalahnya yang sekarang terjadi ini, kalau menurut saya, era saya zaman dulu ketika yang lawat ya, umur saya udah segini. Ketika saya seumur-umur Anda, sukses itu susah banget. Susah untuk sukses. Udah dah, nggak usah dibahas deh. Nggak bisa jalan. Tapi sekarang saya merem jalan. Kalau sebagai anak muda, saya merem. Ngelihat yang kayak gini, ya Allah, gampang banget hidup kalau kayak gini sebenarnya. Apa susahnya gini gitu. Jadi, itu cuma cara ngelihat aja kan. Ngelihat aja gitu. Karena kita pernah ngelihat ini. Yo, ini mah tempatnya istilahnya lapangannya rata nih. Kita nggak usah pakai sepatu bola deh. Nyeker juga kita bisa nendang bola gitu kira-kira. Nah ini yang saya bisa sampaikan sebagai apalah mungkin inspirasi atau semangat. Jadi hidupnya itu keren banget. Termasuk jangan lupa si pandemi ini kan guru kita yang membuat ngobrol kayak gini, kemudian menyiapkan diri kita seperti ini. Ini adalah guru yang sangat luar biasa yang menyiapkan kita untuk
Saya susah ngomongnya, sebab itu harus pakai hati sih. Saya bisa tahu Anda semua dan kita semua itu akan sukses, nggak usah pakai ngomong gimana, itu gampang, ya. Asal kita happy kayak gini, kita ngobrol, kerjasama, gotong royong dan lain sebagainya, ini semua nanti akan lewat, ya. Nah, kalau kita semua udah lewat, lalu kita mau apa, gitu. Kalau kita udah sukses, kita mau apa? Jangan cuma mau hidup tuh buat makan doang, gitu kan? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup, tapi kita ini mau apa, untuk apa ini kita hidup, ya. Nah, itu yang ditanya. Nah, jadi pertanyaan kita nggak mikirnya nggak kepanjangan, tapi dalam. Nah, ini yang mungkin bahasa saya itulah. Kebanyakan orang tuh mikirnya kebanyakan atau kepanjangan, tapi nggak dalam. Cetek di kesana sini, pindah-pindah gitu ya, keciprat gitu, kayak capung cebok bahasanya tuh. Di atas danau tuh atau di atas tuh gitu-gitu aja, ya, tidak menyelam. Nah, kalau menyelam baru kita bertanya tentang esensi, kenapa ada COVID, kenapa saya hidup umur segini menghadapi ini, gitu kan, dan sebagainya. Nanti akan ketemu, wah, kalau gitu saya disuruh apa, mempersiapkan apa, kita ini generasi apa dan lain sebagainya, ya. Orang boleh ngecap kita X, Y, Z, milenial, itu cap, itu. Anda sendiri yang mau ngecap dirinya Anda apa? Gitu ya. Penjajah masuk ke kita, kamu susah, Indonesia nggak bisa merdeka. Oke, dicap nggak bisa merdeka, kita sendiri yang bilang, saya maunya ini. So, itu yang harus kita punya. Jadi ikhlas itu sebenarnya merdeka dan bertanggung jawab. Saya sukses, dan saya enjoy, dan saya bertanggung jawab sama prosesnya, gitu. Nanti hasilnya apapun urusan saya, gitu. Nah itu, jadi tidak ada di luar sana yang bertanggung jawab sama Anda atau yang Anda harus tuntut. Jangan nyimpen si Anu, nanti kalau gagal gue salahin si Rus Daniel misalnya kan, atau gue salahin tetangga gue. Jangan, itu udah nggak ada di sisi kiri kanannya Anda. Jangan dibawa-bawa gitu untuk sukses. Nah, ikhlas itu bertanggung jawab sendiri sama pilihan kita sendiri, happy sendiri sama Tuhan kita sendiri, enjoy. Nah, jadi kita take control bahasanya, ya. Nyebur, mau berenang, mau kelelep, ya pokoknya kita asikin gitu. Nah, kira-kira gitu. Ya. Oke, siap. Oke. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung ketik aja di kolom komen pertanyaannya. Nanti selama 30 menit ke depan, kita akan bacakan satu persatu pertanyaan teman-teman untuk bisa langsung jawab sama ya. Coba apa yang mau ditanya, ya? Dari siapa? Oke, dari Bu Desi tadi, titip salam dari Pak Ben juga. Ya. Angkatan 2007 katanya, kata hati. Dahsyat ya, jadi 2007 itu kata hati ya. Sudah ada. Nah, ini teman-teman. Tadi dari Asbias tadi komen juga, katanya ini bicara tentang otak kanan ya, kalau ikhlas itu benar nggak Pak RB? Ikhlas itu bicara tentang bisa. Jadi otak kanan bicara tentang kreativitas. Jadi kalau untuk ikhlas itu apakah memang karena kita harus dominannya di otak sebelah kanan, Pak RB? Oke, ya itu teorinya lah ya. Otak kanan, otak kiri, kalau udah jalan dua-duanya, itu kelihatan dia itu memiliki pengetahuan dan dia mempunyai berkesenian, dalam arti kata bisa menikmati hidup. Ya. Kalau yang jadi orangnya itu logis gitu, tapi juga dia terbuka, ya. Itu dua sikap atau dua sifat manusia yang ikhlas yang bisa kita pelajari. Dia mempelajari dengan betul-betul apa yang dia hadapi, dan dia mempersiapkan betul-betul di situ, tapi dia terbuka. Terbuka itu tadi untuk sukses maupun untuk gagal, ya, dan sama-sama happy-nya gitu, sama-sama happy. Makanya kalau bisnis atau apapun, misalnya kalau kita ngomong bisnis, kalau sukses biasanya kaitin bisnis dulu ya, itu jangan cari duit, ya, jangan fokus sama duitnya,
gitu. Apa Ya, yang ya. bukan duit yang bisa bikin kita always happy. Karena Nah, kalau kita happy, kreativitas muncul. Orang seneng sama betul. kita, ya kan? Semangat Hmm, ada, ya kan? Kalau udah kayak gitu, ya nggak bisa gagal lah. Orang yang lemes-lemes hmm, aja bisa sukses, apalagi orang yang semangat dan gembira gitu. betul, betul. Nah, ke diri. So, so gitu Mas, ya. Dan itu Iya, iya, namanya iya, otak iya. kiri dan otak kanannya jalan, gitu, ya. Jalan ya. Otak Oke, kiri, oke. otak Benar. kanannya jalan, Siap. ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Hmm. eh, Ahmad Aji P. Lalu bagaimana biar Hmm. kita bisa konsisten memiliki perasaan yang ikhlas dan bahagia? Nah, tadi kan kalau memang harus ikhlas harus bahagia, Hmm. kadang-kadang kan ada aja nih Pak yang namanya musibah, masalah yang tidak kita bisa prediksi Pak. Nah, ini bagaimana Hmm. supaya kita bisa konsisten ikhlas dan bahagia dalam hidup? Silakan. Anda akan selalu ikhlas dan bahagia kalau Anda punya rasa takjub dan kagum sama Hmm, kehidupan. hmm, hmm, hmm. Ya, jadi takjub sama kehidupan, sama termasuk gila ya. Wah, umur segini Hmm. kayaknya pandemi ini yang terbesar nih di dunia ini Iya, selama iya, iya, sekian iya. puluh tahun. Itu Anda harus takjub, bukan takut. Kok bisa Iya, ngerasain? iya. Kok bukan Benar, benar, kakek gue, benar. bukan cucu gue nanti dan anak gue. Ini gue nih. Kenapa gue ya? Takjub dulu lah di situ. Betul. Baru Anda kan nggak bisa bilang apa nggak happy atau ada excitement. Ya. Tapi kalau Anda anggap pandemi ini juga ya samalah kayak musim yang lain misalnya gitu ya. Hmm. Nanti Anda punya sekarang uangnya 10 juta, nanti mungkin 100 miliar juga. Ya, cuma 100 miliar biasa aja lah. Kenapa nggak 100 triliun ya? Biasa gitu, nggak ada, Biasa. nggak boleh hidup Iya, itu. iya, 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 iya. Gila ya, duit gue cuma 10.000. Padahal gue lulusan S2 nih, kok duit gue cuma 10.000? Takjub juga aja gitu kan. Jadi ada Hmm. ada stimulasi dari dalam, bukan yang wah mati gue nggak punya duit. Ya itu kan beda kan. Coba Anda nggak Hmm. punya duit tapi takjub, Hmm. ya. Ya, sama punya duit tapi nggak takjub. Yang satu hidup, yang satu mati. Iya. Ketakjuban itu atau kekaguman terhadap sesuatu itu membuat hidup semua. Hidup otaknya, kreativitasnya, semangatnya. Ah itu Hmm. rezekinya nanti juga itu. Ya, jadi Yes. itu yang perlu kita syukuri ya sebenarnya. Sebab kalau Anda tidak kagum, tidak takjub, Anda tidak bersyukur. Hmm. Ya, termasuk Anda tinggal di Kediri tadi, ada yang mungkin di Malaysia. Kalau Anda memikirkan kenapa aku ada di sini, kok hebat banget aku di sini, kenapa? Akhirnya nanti ada apa namanya? Ada peluang kah itu atau ada bisnis kah itu yang memang Anda pikirkan karena Anda excited to be there, to be where you are, Iya, iya. gitu. Maka itu modalnya, itu Anda ikhlas namanya. Happy dengan keadaan yang terjadi, ya. Itu kira-kira gitu. Oke. Apalagi? Hmm. Siap. Ini ada lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan Ahmad Aji terjawab ya. Berikutnya nih, Pak RB, ada pertanyaan dari Nur Kemala _Hamid. Untuk menguasai Oke. percepatan, harus menguasai perlambatan. Apakah benar dan bagaimana cara? Ah ya, itu nanti Anda akan ngerti atau artinya, sorry. Ini tolong jangan dipin, kayaknya ini saya nggak bisa ngebaca apa yang Oh tadi. gitu. Siapa yang ngepin? Ini saya Muka. yang ngepin, Pak. Oke. Untuk bisa Kali ya. menguasai percepatan, harus menguasai perlambatan. Apakah benar atau dan bagaimana caranya? Ini gini, itulah Mm-mm. ada logika sama ada apa namanya, ada perasaan, ada seninya. Jadi Mm-mm. orang kan pengennya cepet-cepet aja, ya kan? Mm-mm. Lalu saya berusaha untuk nggak ngikut sama omongan orang. Latihan Mm. bukan ngelawan ya, bukan ngeyel ya. Cuma kalau orang bilang harus gini, kita hidup harus gini, harus gitu, harus gitu. Saya bukan yang nggak setuju, tapi saya berusaha untuk tidak
termakan sama omongan orang. Ya, termasuk soalnya yang membuat COVID ini itu adalah semacam percepatan yang dikejar sama orang. Apa-apa harus cepat, gini harus cepat, benar nggak sih? Ya, sampai akhirnya kita diam, nggak kemana-mana. Ini yang saya maksud perlambatan. Kita disuruh ngelambat. Ngerti nggak? Kalau kita udah tahu, udah bisa latihan, udah ikhlas lagi lambat gini, istilahnya apa namanya, omset lambat atau pekerjaan lambat dan lain sebagainya, Anda akan bisa menguasai percepatan karena Anda sudah menguasai perlambatan. Yes. Ya, tapi terima kasih Anda memperhatikan itu, percepatan dan perlambatan itu kebijakan yang atau apa namanya, wisdom yang saya. Jadi kalau orang mau cepat, Anda harus kuasain diam. Untuk lari cepat, Anda harus bisa diam. Itu coba. Pelari itu kan belajar diem, bukan larinya doang yang diajarin, betul ya? Yang dilatih. Tapi dia menjejak itu harus ada teknik dan teori yang diem gitu sampai nunggu apa namanya pistolnya tak gitu kan? Yang nggak bisa diem, pikirannya kemana-mana, takut kalah dan apa? Itu mungkin pistolnya ngejeder, dia telat sepersekian detik dari orang yang siap diem, ngerti nggak? So diem itu harus apa namanya, skillful untuk diam. Termasuk pandemi ini menyiapkan kita untuk diam, apa kita bisa dengar apa yang benar. Maksudnya bisa tahu banget apa yang kita harus siapin, ya kan? Atau bisnis apa, nggak keburu-buru kayak sebelum pandemi. Capek saya ngelihat orang tuh mundar-mandir di jalan, nggak keruan secara itu, dia kurang diam gitu. Nah, diam itu adalah nanti kita bisa cepat, ya. So itu artinya nanti akan itu yang dimaksud percepatan dan percepatan. Dan kalau Anda lambat, Anda pun nggak khawatir. Anda nggak bedain lambat atau cepat, ya, karena Anda tuh nggak punya finish line yang sama orang lain. Orang lain sukses umur berapa, punya duit berapa, itu jangan dihitung. Anda itu finish line-nya diri Anda sendiri. Di suatu titik Anda sampai di situ, ya sudah itu finishnya, nggak cepat, nggak lambat, itu emang rezekinya Anda. Betul. Jadi setiap orang punya garis finishnya sendiri-sendiri ya Pak ya, yang ditentukan masing-masing. Oke, siap. Ya, benar. Terjawab ya Mbak Nur Kemala. Oke, berikutnya dari Ulana Prelisdi. Nah, ini pertanyaannya mau bertanya Mas Nunu. Bagaimana kita dapat melupakan orang lain yang sudah membuat tekanan dalam hidup? Nah, ini lebih ke personal nih. Bagaimana melupakan atau forgiveness lah ya terhadap orang yang membuat tekan, mencoba memaafkan diri sendiri dan orang lain dan bisa biasa untuk dan ketemu orang tersebut. Jadi bagaimana bisa memaafkan ya, Pak? Iya, ini pertanyaannya ini kan, makanya ini sebenarnya nanti saya senang udah diskusi gini, ini harus dilanjutkan karena ini tadi semua bicara tentang katakanlah tutorial atau how to be happy, how to forgive ya, itu hal-hal yang harus dipelajari. Nah kalau ditanya bagaimana cara melupakan, betul ya, pertanyaan gitu ya? Betul. Iya, gimana cara melupakan orang yang sering membuat tekanan dalam saya juga nggak tahu caranya karena untuk melupakan Anda hanya harus melupakannya saja. Betul. Ya jangan diingetin. Jadi kan ini makanya bukan dia yang bikin gara-gara Anda jadi stres, tapi karena kita nggak bisa melupakan dia kan, misalnya orang udah kemana-mana gitu, orang udah baik lagi. Saya dulu punya pengalaman gini, ini buat cerita di rumah. Jadi kalau kecil itu kan kita kan suka ngobrol sama ibu ya, mama saya panggil. Jadi dia cerita tentang tante saya yang sering ke rumah juga dengan rasa kesel gitu kan. Nah, karena saya sayang sama ibu saya jadi kesel sama tante saya kan yang diceritain itu oleh ibu saya. Jadi saya kesel, saya tidur kesel dan lain sebagainya. Nah, suatu hari, jadi saya lama kesel sama si tante saya itu. Sementara mama saya atau ibu saya udah jalan lagi ketawa ketiwi sama tante saya itu karena emang mereka deket. Coba ya,
ribut itu yang ngomong ke kita, kita yang kena, keselnya panjangan kita daripada dia. Dia udah kemana-mana gitu. Ya. Dan saya belajar banget. Aduh, istilahnya sialan nih mama. Orang dia yang kesel kemarin, kenapa dia udah nggak kesel lagi? Saya yang jadi kesel terus-terusan gitu kan. Kenapa ibu saya digituin gitu kan? Ya, ya apa namanya, kehidupan gitu kan. So, jangan terlalu serius apa namanya tadi Mbak ya. Dan artinya mudah-mudahan ini bisa ngebantu, karena kalau Anda tidak bisa melupakan, ya yang salah bukannya orang itu, tapi karena kita nggak mau lupainnya aja kan. Nah, jadi ngomongin gampang, ikhlasin aja, tapi makanya saya bikin buku, saya bikin CD, kita bikin pelatihan, karena disitulah nanti yuk gini loh caranya ya. Ini napas, ini rasanya diginiin, pikirannya diginiin. Ya tentu secara ringkas kita cuma bilang kayak tadi, kita lupakan, jangan diterusin, doain orang itu, ya kan? Dan buat happy lagi, dan juga tanya, kagum sama itu, sama dia itu, apa sama diri Anda itu, ya. Gila ya, hebat banget ya gue disakitin gini kayak gitu. Bukan kecewa ya, tapi kagumi aja bahwa Anda terpilih untuk katakanlah disakiti oleh orang itu. Nah, nanti kan akan muncul ini apa pelajarannya lah ya. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Ulana ya. Jadi ya udah biarin aja, nanti lupa sendiri ya. Berikutnya dari Prajudi Sandi, dari Mas Prajudi Sandi. Mas Nunu, sebenarnya rasa khawatir itu wajar nggak sih? Rasa khawatir yang wajar seperti apa? Yang nggak wajar seperti apa? Wajar. Khawatir wajar, cuma semua perasaan itu wajar, apalagi yang positif ya, kita sebut happy dan lain sebagainya. Tapi misalnya nangis atau sedih atau takut dan khawatir, ya wajar. Kalau kita nggak punya khawatir, banyak kali yang ketabrak di jalanan nggak lihat kiri kanan gitu kan. Saking nggak punya khawatir, gitu. Jalan aja nyelonong orang tabrak gitu. Jadi jadi khawatir semua itu wajar, cuma jangan kepanjangan, jangan kelebihan. Ya. Bahasanya jangan baper, jangan dibawa kelamaan. Tapi kalau ada, no problem. Ya, jangan nyalain diri kalau kita lagi nggak enak. Ya, jangan dibawa kemana-mana. Kita justru ngobrol sama perasaan itu. Oh, ada perasaan gini. Oke, aku punya perasaan ini. Dan nikmati, belajar menikmati perasaanmu. Ya. Dan saya lihat dunia ini sekarang lagi minta kita untuk dekat dengan diri kita, dekat dengan perasaan kita. Karena sebelum kejadian pandemi, kita terlalu nempel sama pikiran kita. Apa-apa dipikirin, betul nggak? Iya, betul. Nah, tapi kemarin saya lihat ada yang dimarahin kan, menteri-menteri sama presiden kan? Iya. Nah, terus Pak Presiden ngomong apa coba? Ya, Pak Presiden saya nggak yang detailnya, saya cuma bilang bahwa perasaan kita harus sama. Jangan ada perasaan yang berbeda di antara kita. Nah, artinya kalau orang nggak ngerti cara nyamain perasaan, itu yang jadi nggak bisa presiden, nggak bisa kerja gitu. Mungkin kebanyakan mikir kali menterinya, ya. Padahal yang dia bilang perasaannya harus sama, artinya orang perlu dibantu cepat, jangan kebanyakan mikir, kira-kira gitu kan. Jadi bisa action. Ya. Harus dilatih. Halo, assalamualaikum tuh dari Aceh. Ya. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya, Mas. Dari pertanyaan dari Mas Prajudi ya. Nah, ini berikutnya dari Tanti Dewi ini. Oke. Ada yang bilang kalau seorang yang benci pada orang lain, apa dia berarti mengirim energi pada orang yang dia benci itu? Benar nggak sih? Ada transfer energi ke orang yang dia benci. Atau ada juga yang bilang malah itu berupa energi positif. Nah, itu gimana tuh? Transfer energi. Gini aja. Ada yang bilang kalau seorang yang benci pada orang, kita nggak usah bilang orang benci. Kita pernah benci sama orang lain gitu aja. Kalau saya benci sama orang lain, kan gitu pertanyaannya. Apakah saya mengirimkan energi itu pada dia? Ya. Kan? Itu positif apa negatif? Kira-kira pertanyaannya. Ya, iya. Perasaanmu yang kalau mengirim energi ke luar-luar itu nomor 2 lah. Yang penting waktu kita merasa benci, perasaan kita itu gimana, happy apa kagak gitu. Apa enggak, negatif atau positif. Ketika kita benci sama orang,
perasaan kita tuh positif apa negatif coba? Ya. Ya, udah pasti itu negatif. Ya, Pasti. ya sudah gitu. Kalau untuk orang lain juga terkirim, ya iya kalau dilihat pakai apa namanya, pakai ada alat ukurnya gitu kan. Tapi kita nggak bisa ngelihat. Tapi intinya itulah perasaan negatif yang kita rasakan. Dan apapun yang kita rasakan itu pasti juga terasa sama orang lain. Nah, makanya itu yang dimaksud pengiriman energi. Lalu mungkin ada yang mencoba melipat itu bahwa itu jangan-jangan atau bisa jadi itu energi positif. Karena itu saya bilang nggak usah dipikirin, dirasain aja. Lalu disimpulkan sendiri. Kalau saya benci sama orang itu positif apa negatif rasanya. Jangan sampai Anda bilang membenci orang lain adalah positif. Kacau udah hidup ini. Benar nggak sih? Itulah kita harus mikir. Karena orang baru ngomong gitu kita bingung. Padahal ini perasaan kita sendiri. Benci itu positif apa negatif? Yes. Ya kan? Nah, gitu ya. So, lanjut. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Tanti ya. Bahkan ini menarik juga Pak. Dalam postingan beberapa bulan lalu, Enjoying Life Science, kita pernah memposting ketika sebuah kebenaran tapi disampaikan dengan nuansa kebencian, jadinya rasanya malah nggak dapat kebenaran itu, malah tidak tersampaikan dengan tepat ya Pak. Iya, bagus lah kalau itu sebenarnya itu. Mohon maaf, saya nggak mau menyinggung, tapi yang namanya terorisme, yang namanya hate speech dan lain sebagainya, karena dasarnya itu. Saya juga dari tadi kayaknya agak teriak-teriak gitu kan, tapi saya happy, saya senang ngobrol, saya excited dengan semua yang diobrolin. Mudah-mudahan itu yang tersampaikan. Tapi kalau saya benci ya Anda juga nangkep omongan saya gitu. Itu betul banget, karena itu kita tahu pelajarannya apa dari yang kemarin sebelum pandemi ya, banyak hal yang positif atau yang bagus dibungkus lah ya, dibungkus, kebencian dibungkus gitu. Atau sebaliknya, kebaikan disampaikan dengan perasaan yang benci. Jangan, itu namanya nggak jujur. Nggak jujur itu namanya, maksudnya nggak sama. Jujur itu sama, pikiran, mulut, sama hati sama, itu namanya jujur. Jadi jujur itu bukan nggak nyolong, jujur itu nggak samanya mulut, tindakan sama perasaan. Betul, itu dia poinnya ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Tanti. Berikutnya dari Simon Sastro Wardoyo nih Pak. Assalamualaikum Pak. Tanya kenapa kebanyakan saya lebih condong kepada pikiran ya. Bagaimana bermain hati dengan mudah. Ini bagaimana caranya bermain hati dengan mudah. Biar bisa enjoy dan bahagia Pak. Bisa sukses dengan hati. Ya. Simon Sastro Wardoyo. Alhamdulillah. Itu sebenarnya kan kebanyakan mikir ya, kurang rileks. Gelombang otaknya balik lagi ke digital player, banyak betanya kalau kita ukur. Maka ya, dengerin dulu CD-nya, Alfamatic, Syukurmatic, dan apalah nanti yang kita bisa keluarkan. Dan kemudian dinikmatin rasanya, ya. Nanti kemudian akan muncul bagaimana caranya supaya enjoy. Itu nanti nikmatin hidup, jangan terlalu banyak dipikir. Misalnya gini, sekarang lagi di rumah aja, nggak kemana-mana. Pertama mungkin 1, 2, 3 minggu agak komplain, agak apa. Tapi sekarang please deh, ya, di sekitar kita itu terlalu banyak yang bisa kita kerjain. Mau disapu kayak, mau dicat kayak, mau dipindah-pindah, digeser supaya rapi gitu. Ke situ lariin, gitu kan. Kalau kita ada ruangan kita bersihin, begitu ngelihat ruangan yang berantakan jadi bersih, hati kita enteng. Ya, dan itu modalnya kita, ya. Jadi jangan sampai 3 bulan atau berapa bulan nanti kita ini pun begitu bubaran pandemi, rumah tetap berantakan misalnya, jangan sampai gitu kan. Kalau ada lahan yang kosong ditanam misalnya kan, nah itu nanti buat Anda happy ngurusin, mikirin ya bunga saya besok gimana atau rumput saya besok gimana. Ada sesuatu yang kita expect, ada yang sesuatu yang positif kita expect. Betul. Ya, Mas Wardoyo juga terbantu. Betul. Mudah-mudahan bisa terbantu ya. Karena ingat juga pesan Pak RB bahwa tanaman pun juga berzikir kepada Tuhan ya, Pak RB ya. Jadi ketika kita
peduli kepada lingkungan sekitar, kepada tanaman, kita siramin itu secara nggak langsung mereka juga mendoakan kita ya. Oh ya, itulah. Itu Itu ya. dahsyatan. Pokoknya ini yang dengerin malam ini, coba praktek ya. Besok mau apa? Besok mau nanti saya bikin program juga lah ya, challenge 7 days challenge atau apa, tapi praktek-praktek yang simple. Misalnya hari ini, oke, besok Anda bersihin kamar mandi, ya, atau kloset apalah, tempat baju Anda atau sepatu atau apa atau buku atau apa yang dirapiin dengan niat memang untuk dirapiin gitu ya. Ketimbang mikirin yang aneh-aneh, Anda pikirin itu. Dan begitu Anda fokus di situ, nanti Anda urusin serumah gitu ya. Nah, itu hidup Anda akan berubah. Yes. Hidup Anda berubah ya, karena Anda sudah gini, Tuhan sekarang udah minta Anda di rumah. Anda tinggal nyatuin energi sama rumah dengan semua kegiatan-kegiatan itu. Betul. Ketika Anda bertanggung jawab dan senang dengan rumah Anda, senang dengan kamar mandi Anda, senang dengan pohon dan tanah di sekitar Anda, itu rezekinya mengalir sendiri, bos. Otomatis. Ini nggak di mana. Saya bilang rezeki ada di mana-mana, tapi orang mencarinya ke mana-mana. Nah, itu dia. Padahal di mana Anda, di situ ada rezeki. Nah, cara mancingnya atau cara membukanya dengan cara kita baik sama tadi ya. Ini dia rumah kita ini. Udah sapu apa? Coba lah. Nanti minggu depan kan pada banyak duit nanti. Ya. Betul. Itu menarik ya. Jadi itu nanti dicatat jadi quotes ya. Jadi rezeki itu ada di mana-mana, tapi kita malah nyari kemana-mana. Oke, sip, mantap ya. Nah, ini buat Mas Rangga juga ini lagi nonton live, tapi rebutan handphone sama anaknya, nggak apa-apa. Sabar aja nih, latihan ikhlas gitu ya. Anaknya mau ikutan. Lagi rebutan, anaknya mau main game, nggak apa-apa. Nanti buat teman-teman yang hari ini mungkin kendala koneksi atau lagi rebutan handphone sama anaknya, nanti sekarang setiap live IG langsung ada rekamannya nanti di IGTV, nanti bisa simak di IGTV juga ya. Oke. Khawatir Pak Rangga. Nah, berikutnya nih menarik nih, pertanyaan dari Mbak Lil Syakila. Pak, bagaimana cara menghadapi hati dan pikiran yang bertolak belakang? Nah, ini nih. Asik. Nah, ya itu artinya belum maksudnya juga saya nggak terlalu tahu yang dimaksud ya, karena cuma ada di tulisan kayak gini. Tapi intinya antara pikiran sama perasaan kan lain maksudnya ya. Yes, betul, nggak nyambung. Itu tadi kita harus mikir lebih dalam ya. Jangan mikir di atas. Kalau di atas atau di permukaan, remeh-temeh, kita banyak ribut untuk yang nggak penting. Akhirnya kita terombang-ambing. Tapi kalau kita mikir ke dalam sedikit, bertanya, apa sebenarnya yang saya cari dalam persoalan ini? Dalam masalah ini. Apa sih yang sebenarnya saya mau? Maka Anda akan ketemu satu yang lebih dalam ya. Yang lebih dalam adalah sesuatu yang nggak perlu dipikirin lagi. Misalnya, mungkin saya nggak tahu masalah bisnis atau apa, masalah pacaran dan lain sebagainya, kan anak muda, saya nggak tahu yang nanya umurnya berapa. Lalu saya ribut sama dia, atau Anda ribut sama pacarnya, Pak gimana saya supaya nggak gini, padahal Anda mau nanya tentang pacarnya gitu kan. Jadi masalahnya pertanyaan saya misalnya untuk pertanyaan itu adalah, Anda pacaran mau apa sih? Misalnya kan, mau kawin. Ya salah, masa pacaran mau kawin? Anda pacaran mau apa? Saya udah tahu kalau nanti nikah atau apa gitu kan. Untuk apakah kita nanti nikah? Untuk apakah? Dan untuk apa itu nanti akhirnya? Kenapa kamu sampai ribut sampai gini? Kan ujungnya sebenarnya mau apa sih? Mau happy bukan sih? Betul. Nah, kalau udah happy, kenapa jadi mikir ke sana ke sini? Anda cuma ngerjain sesuatu membuat Anda happy dan setiap orang happy misalnya. Itu jadi satu, jadi nggak bercabang. Ya? Betul. Nah, kalau udah gitu ada, tapi Pak, nah kalau udah tapi Pak itu pikiran bercabang. Makanya jangan ngomong pakai tapi. Kamu happy, terusin. Jangan pakai tapi. Lakukan yang kamu happy tanpa tapi. Nah, itu quotes lagi tuh. Ya.
lakukan yang kamu happy tanpa tapi. Nah, sehingga nanti happy tanpa tapi ya. Nah, itu. Ya. Benar. Ketika tapi itu men-trigger pikiran untuk bekerja lebih keras ya, mencari jawaban-jawaban alternatif. Karena tapi itu namanya menolak, ya. Yes. Tapi itu kayak resisting life atau bertabrakan sama kenyataan. Apa yang Anda tampilkan itu pasti Anda lagi tabrakan sama kehidupan. Yes. Betul ya sih? Betul. Nah gitu kira-kira. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sorry banget buat teman-teman yang sudah typing pertanyaan, nggak semuanya bisa kita ungkap di sini. Nah ini pertanyaan terakhir, mungkin bagaimana supaya mengurangi rasa cemas berlebih terhadap penyakit? Ini lebih ke kesehatan nih Pak RP. Jadi kalau mungkin barangkali ada yang lagi sakit, ada teknik untuk mengikhlaskan rasa sakit. Atau Gini. Sebenarnya malam ini nanti kalau mau di wrap up lagi, judulnya ikhlas itu adalah takjub terhadap kekuasaan Tuhan. Ya, betul. Kita bisa kaitkan kemana-mana. Lalu salah satunya masalah kesehatan. Ya, kesehatan itu yang Anda sering pikirin itu kan yang sakit, benar nggak sih? Yang di ngomongin masalah kesehatan, tapi yang dibahas itu penyakit, betul nggak sih? Betul. Ya, sampai rumah buat orang sehat aja dinamain rumah sakit, misalnya kan. Jadi kalau Anda mau mikirin sehat, ya, mau sehat, jangan fokus sama yang sakit. Yang sakit dirawat yang sakitnya, tapi fokusnya sama yang sehatnya. Kan nggak semua badannya Anda sakit. Betul. Ya. Jadi yang sakit tangan, ya kan? Anda nggak takjub sama yang sebelah kiri. Kok bisa yang kiri nggak sakit ya? Gila, keren banget nih yang kiri. Itu yang kanan nanti kan lupa kita yang sakit. Dan kemudian nanti istilahnya kalau dibilang energinya, ya energinya mengalir lah katanya kan, lalu sembuh. Tapi kita harus bisa cerdas, karena pasti lebih banyak yang sehat dari tubuh Anda, ya, ketimbang yang sakit, gitu. Fokus aja di situ. Appreciate itu. Nah, jadi nggak. Oke. Ya. Hampir 60 menit nih Pak RB. Jadi kesimpulannya hari ini adalah kita lebih kepada takjub ya, takjub kepada kuasa ilahi ya, akhirnya ya, yang bisa merembet kepada kesuksesan, kepada kesehatan, kepada tadi apa ya, pemaafan kepada diri, orang lain dan seterusnya ya. Nah ini menarik sekali, ada banyak quotes tadi yang kita bisa dapat gitu ya. Jadi bikin happy tanpa tapi, nah itu menarik quotesnya. Ini saya lihat juga banyak yang nanya atau banyak pertanyaan kayaknya ya. Cuma waktu kita terbatas. Ya siapa tahu kapan kita ketemu lagi. Yang jelas kita usahakan nanti minta jadwal Pak RP setiap bulan pasti jadwal Pak RP. Karena nih teman-teman pasti juga kangen sama para alumni Kata Hati pastinya gitu ya, dari berbagai daerah bahkan berbagai negara yang join malam hari ini. Terima kasih Pak RP untuk waktunya ini. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya dari seluruh penjuru, dari Aceh sampai dengan Papua di Indonesia, juga berbagai negara, tadi ada dari Dubai, dari Australia, dari Hong Kong, dari Malaysia. Thank you banget. Boleh